Selamatkan dirimu sebelum engkau berusaha menyelamatkan orang lain. Selamatkan diri sendiri sebelum Anda punya keinginan untuk menyelamatkan orang lain dari aneka ragam mara bahaya. Inilah sebuah pondasi besar yang ada di dalam agama Allah. Sebuah pondasi besar yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sadarlah, setiap detik yang kita lewati, apalagi setiap hari yang kita lewati dalam kehidupan kita, pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tidak akan sanggup untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan beginilah kehidupan kita sampai akhir hayat kelak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang di akhirat kita ingin berkumpul bersamanya di dalam zumrah, di dalam kelompok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ingin berkumpul dengan seorang raja di antara raja-raja yang kita kenal. Kita tidak juga ingin berkumpul bersama orang tua kita yang sangat kita cintai. Satu-satunya manusia yang ingin kita berada di kelompoknya hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan terwujud untuk umat-umatnya yang setia untuk menjalankan sunnah beliau dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang membaca kitabullah azza wa jal, dan siapapun yang mempelajari biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang membaca biografi para ulama setelahnya, dimulai dari para sahabat, para tabi'in, dan generasi seterusnya, sampai dia memperhatikan biografi ulama-ulama yang dia hidup sezaman dengan mereka dan menyaksikan biografi kehidupan mereka. Siapapun yang melakukan itu tahu persis bahwa di dalam agama Allah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam pengamalan para ulama, sebuah kaidah penting, yaitu selamatkan dirimu sebelum engkau berusaha menyelamatkan orang lain. Selamatkan diri sendiri sebelum Anda punya keinginan untuk menyelamatkan orang lain dari aneka ragam mara bahaya. Inilah sebuah pondasi besar yang ada di dalam agama Allah. Sebuah pondasi besar yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kecintaan kita kepada manusia yang punya hubungan dengan kita tidak akan mungkin lebih daripada cinta kita kepada orang-orang yang punya tali darah dengan kita. Dimulai dari orang tua, dimulai daripada anak dan istri, dimulai daripada keluarga besar, saudara dan saudari. Dan tentu kita ingin memberikan manfaat dan kebaikan kepada mereka. Karena itu adalah tuntutan cinta. Karena itu adalah fitrah manusia. Orang-orang yang ia cintai, dia akan memberikan kebaikan, manfaat, dan dia akan memberikan seluruh yang dia mampu daripada manfaat-manfaat yang bisa dia lakukan. Akan tetapi, semua itu Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan setelah diri sendiri. Tidakkah kita menyaksikan, tidakkah kita mendengar dengan jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan anfusakum, diri kalian, sebelum kita mendengarkan Allah menyebut wa ahlikum, dan keluarga kalian? Tidakkah Allah mendahulukan diri sebelum keluarga yang kita cintai? Di dalam ayat lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, pedulikan diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum, pedulikan diri sendiri, pedulikan dirimu, pedulikan kebaikan, manfaat untuk dirimu. Bawa dia kepada hidayah, bawa dia kepada jalan kebaikan. La yadurrukum man dhalla, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat. Idza tadaitum, kalau diri kalian sendiri telah berada di atas jalan hidayah, kalau diri kalian sendiri telah mendapatkan hidayah, maka siapapun yang sesat dari orang-orang yang kalian cintai, apatah lagi orang-orang yang tidak kalian kenal, tidak akan memberikan mudarat apapun kepada kalian. Kembali di dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan penekanan kepada kita, pedulikan diri kalian sendiri sebelum kalian peduli kepada siapapun selain diri kalian. Karena mereka-mereka yang tidak berjalan di atas hidayah, tersesat dalam kehidupan dunia, tidak akan memberikan mudarat apapun kepada kalian apabila kalian berada di atas jalan hidayah. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh para sahabat di saat pasar dalam kondisi harga melonjak naik, barang-barang di pasar melonjak naik, sehingga para sahabat kewalahan dalam naiknya harga barang di pasar, kebutuhan-kebutuhan melonjak naik, karena sedikitnya yang datang ke pasar kaum muslimin, dan beratnya membayar kebutuhan sehari-hari dengan harga yang melonjak tinggi, membuat sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Wahai Rasulullah, tetapkan harga untuk kami di pasar agar para pedagang ini tak sembarangan untuk menaikkan harga tidak melonjak seperti ini. Tentukan harga pasar ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir." Allah satu-satunya yang bisa menentukan harga. Aku tidak akan melakukan itu, kata Nabi, karena Allah yang melakukannya. Dan aku tidak ingin di akhirat ada salah seorang di antara kalian yang aku zolimi, baik dalam hartanya, atau di dalam keluarganya, atau di dalam darahnya. Rasulullah SAW tidak ingin melakukan penzoliman, walau kepada satu orang daripada manusia, dan dia menuntut Rasulullah SAW kelak di akhirat karena telah dizolimi. Apabila Rasul menentukan harga, ternyata pedagang terzolimi dengan modalnya yang lebih besar daripada harga yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini buah daripada sebuah bentuk kezaliman yang di akhirat akan dituntut dan diadili oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Aku tidak ingin adanya seorang manusia yang datang menuntutku pada hari kiamat dengan sebuah kezaliman. Hal yang sama Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang hari ini merasa ada kezaliman atas saudaranya, baik pada hartanya, baik pada keluarganya, baik pada dan kemuliaan dan kehormatannya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia hari ini meminta dihalalkan dan minta diridhoi dan minta maaf, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak ada lagi kesempatan untuk membayar kezaliman yang telah kita lakukan.
apabila memiliki pahala, maka pahala itu untuk membayarnya. Kalau tidak, maka dosa dan maksiat mereka lah yang akan diberikan kepada kita untuk pembayaran tersebut. Kembali di dalam hadis ini, Nabi SAW mengajak setiap jiwa, siapapun di antara kalian yang melakukan penzoliman dan tahu dia telah menzolimi saudaranya, minta dihalalkan. Semua ini bentuk daripada apa yang tadi khatib katakan. Hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa peduli akan keselamatannya sebelum datang hari di mana dia ingin menyesali dan ingin berbuat, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kesempatan itu lagi kepadanya. Bahkan kepada anak sendiri, Fatimah, kepada pamannya sendiri, kepada bibi sendiri, Nabi SAW mengatakan, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'ah. Di dunia ini, kalau engkau ingin meminta kepada aku dari hartaku, minta. Di akhirat kelak, aku tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk dirimu. Di akhirat kelak, la ugni anki min Allahi syai'ah. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada engkau nanti di akhirat. Karena semua perkara di akhirat, semuanya di tangan Allah. Wal amru yawma idzin lillah. Pada hari itu semua perkara di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan bantuan kepada makhluk manapun, walau itu seorang rasul kepada putrinya, kalau bukan perintah, kalau bukan izin daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ini pesan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam langsung kepada putri yang ia cintai, langsung kepada pamannya, langsung kepada bibinya Safiyah. Bagaimana lagi kita dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki fadilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak termasuk daripada Ahlul Bait itu sendiri. Ma'asyarul. Hari itu mereka memiliki perkara masing-masing yang membuat mereka sibuk, ma'asyarul muslimin. Mereka tidak peduli kepada saudara, mereka tidak akan peduli kepada ayah dan ibu, mereka tidak akan peduli kepada anak dan istri. Karena urusannya pertanggungjawaban diri masing-masing dan urusannya menyelamatkan diri masing-masing. Itu pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Akan tetapi sadarkah kita bahwa menyelamatkan diri di sana di akhirat tidak bisa di sana. Menyelamatkan diri di akhirat di saat kita membutuhkan keselamatan di akhirat tidak bisa dicari di akhirat, namun dicarinya di sini. Tidak bisa diusahakan di akhirat, diusahakannya di sini. Barang siapa yang di dunia menyelamatkan dirinya, maka insya Allah dia akan selamat di akhirat. Namun barang siapa di dunia tidak peduli dengan keselamatan dirinya, maka akan terlalu banyak hal-hal yang akan mencederainya ketika dia kembali kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, kehidupan di dunia ini sungguh di dalamnya terlalu banyak hal yang menggiurkan, yang membuat kita lupa bahwa kehidupan kita di dunia untuk mencari keselamatan, mengusahakan keselamatan untuk diri seperti yang telah khatib katakan di khutbah yang pertama. Terlalu banyak berita yang harus kita dengar, terlalu banyak cerita yang kita dengarkan, terlalu banyak hal yang harus kita ketahui, terlalu banyak hal yang melalaikan daripada apa yang tadi telah khatib katakan, sehingga membuat manusia lalai daripada persiapan menyelamatkan dirinya di dunia untuk selamat di akhirat. Dan lalai inilah sifat penduduk neraka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu. Mereka hanya tahu, mereka hanya berilmu tentang zahir kehidupan dunia. Percaturan kehidupan mereka di dunia hanya untuk di dunia.
umur yang Allah berikan kepada mereka di dunia, untuk di dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Ma'asyarul muslimin. Lalai itu artinya Anda tahu, tapi bagaikan tidak tahu. Anda tahu akan terjadi hisab, namun perbuatan bagaikan orang yang tidak tahu. Anda beriman bahwa adanya neraka, tapi perbuatan bagaikan orang yang tidak tahu adanya neraka. Anda tahu akan adanya surga, akan tetapi amalan dirimu bagaikan orang yang tidak ingin untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahu, tapi bagaikan tidak tahu. Oleh karena itu, berhati-hatilah ma'asyarul muslimin. Dalam kehidupan dunia, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan terlalu banyak di dalamnya hal yang membuat Anda tertipu. Sehingga Allah ingatkan kita, kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan dengan mengatakan, Ya ayyuhan nasu, taqu rabbakum, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada anaknya, tidak juga seorang anak bisa memberikan manfaat apapun kepada ayahnya. Oleh karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Lihat, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk persiapan akhirat, Allah tutup dengan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian sehingga kalian tidak melakukan persiapan tersebut. Ma'asyarul muslimin, siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak yakin dengan adanya kematian? Semua manusia percaya adanya kematian. Siapa orang yang benar-benar Islam yang tidak yakin bahwa pasca kematian itu adalah hari pertanggungjawaban? Kecuali orang-orang yang ragu akan agamanya atau beragama karena kemunafikan. Namun orang yang ikhlas dalam agamanya pasti yakin bahwa setelah kematian itu yang ada adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa? Atas apa yang kita lakukan hari demi hari? Atas apa yang kita lakukan bulan demi bulan? Atas apa yang kita laksanakan di permukaan bumi dalam kehidupan kita ini di jam demi jam, detik demi detik? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, biografi para ulama menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang selalu mengkhawatirkan keselamatan untuk dirinya. Semua kita pasti akan sampai kepada suatu titik di mana kita melihat keluarga kita untuk kali yang terakhirnya. Semua kita pasti akan sampai kepada satu titik di mana ini adalah hari terakhir kehidupan kita. Semua kita akan sampai kepada satu titik. Tatapan mata kita ini adalah tatapan mata yang terakhir untuk dunia ini. Namun siapa di antara manusia yang peduli untuk mencapai di saat itu terjadi, dia sedang berada di atas ketaatan kepada Allah. Dia terhindar daripada melakukan hal yang melalaikannya daripada akhirat. Siapa yang peduli bahwa ketika tatapan terakhirnya kepada anak-anaknya, yang dia inginkan adalah malaikat berkata kepadanya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadih, wadkhuli jannati. Siapa yang peduli? Semua manusia, dan kita salah satu di antaranya, akan dimasukkan Allah ke dalam kubur. Siapa yang peduli? Akankah yang kita dapatkan di dalam kubur adalah nikmat? Atau yang ada adalah penderitaan dan teriakan tiada henti itu setiap hari? Semua kita akan dibangkitkan. Namun siapa yang peduli? Dibangkitkan bersama orang-orang saleh atau dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai dari pelaku dosa dan maksiat dan orang-orang kafir yang menjadi deretan nama-nama yang selalu menghiasi hari-harinya. Dan semua kita yakin yang ada di masjid ini yakin kita akan dihisab. Namun siapa yang benar-benar peduli, akankah hisabnya adalah hisaban yasira atau bukan? Manuqishal hisaba udzib. Barang siapa yang benar-benar diditilkan hisabnya dan tidak Allah berikan hisaban yasira, dia pasti akan diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah. Dan siapa yang peduli, benar-benar peduli, kakinya ini apakah akan kuat di saat melintas di atas sirat atau akan terjerumus masuk dalam jurang neraka jahanam yang sangat panas.
ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى رب العزة والجلالة أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.